Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tommy Cahyadi Utama. Saya adalah mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram dengan NIM J1B018099. Jadi video ini dibuat sebagai tugas etika profesi yang diberikan oleh dosen saya, yaitu memaparkan secara singkat mengenai prinsip etika pada saat menjadi seorang profesional di dunia kerja nantinya. Etika profesi bisa kita artikan sebagai suatu sikap yang bertujuan untuk memberi pelayanan profesional kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga bisa kita gunakan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Sikap etis ini harus dimiliki oleh seorang profesional dalam bekerja. Bahkan sikap etis ini sudah seharusnya menjadi semacam prinsip dalam hidup seorang profesional. Dengan adanya prinsip dalam diri yang bersifat menjunjung tinggi pekerjaan dan kepentingan orang lain, maka secara tidak langsung kita telah mencerminkan pribadi yang berkarakter. Suatu kode etik profesi bisa dibilang turut berperan dalam pengembangan diri seseorang. Etika profesi memiliki beberapa prinsip, dan salah satu prinsip tersebut adalah tanggung jawab. Prinsip paling mendasar dalam etika profesi, prinsip paling mendasar dan paling penting yaitu tanggung jawab. Setiap profesional sudah seharusnya bertanggung jawab dalam bekerja. Pekerjaan harus dilakukan dengan baik agar hasilnya maksimal. Tanggung jawab menjadi tanda bahwa manusia itu mempunyai kualitas. Dunia kerja tidak mengizinkan adanya kesalahan. Ketika Anda melakukan suatu pekerjaan, semuanya harus dilakukan dengan 100% benar dan tanpa ada cacat. Sebab apa yang kita kerjakan diharapkan akan bermanfaat bagi orang banyak. Jika ada kesalahan, bukan kita yang akan dirugikan. Kita tidak akan kehilangan apa-apa selain reputasi. Yang rugi justru orang lain yang menggunakan jasa kita, yang memakai produk kita, dan yang menikmati fasilitas yang kita bangun. Misalnya, contoh sederhananya, kita adalah seorang profesional di bidang irigasi. Anggaplah kita tidak menjunjung tinggi nilai tanggung jawab. Kita bekerja dengan tidak teliti. Air yang seharusnya dialirkan ke sawah malah mengalir ke rumah warga. Para petani akan mengalami rugi waktu dan rugi uang, karena harus menunggu sistem irigasinya diperbaiki terlebih dahulu baru bisa memulai bekerja. Jadi tanggung jawab ini merupakan sesuatu yang mendasar sekali. Untuk bisa bertanggung jawab, ada beberapa hal yang harus ada dalam diri seseorang. Untuk bertanggung jawab, seseorang harus memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan profesinya. Harus memiliki keterampilan yang mumpuni, karena kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang bisa bekerja dengan benar sehingga bisa dikatakan bertanggung jawab. Tanggung jawab juga menuntut adanya keadilan dalam diri seorang profesional. Contohnya, kita ditawari proyek dengan bayaran yang sangat tinggi, padahal kita sedang mengerjakan proyek lain. Meninggalkan proyek yang belum selesai untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih menguntungkan merupakan contoh sikap tidak bertanggung jawab yang disebabkan oleh tidak adanya keadilan. Anda tidak adil karena mempertimbangkan diri sendiri. Anda tidak adil karena Anda mementingkan diri sendiri. Mohon maaf, mungkin yang barusan contohnya agak aneh. Jadi dengan menjunjung tinggi prinsip bertanggung jawab, maka secara otomatis akan memunculkan idealisme-idealisme yang lain, seperti integritas dan keadilan. Jika kelak kita menjadi seorang yang profesional dalam satu bidang, ingatlah untuk selalu bertanggung jawab. Dan sebelum bisa menerapkan tanggung jawab, kumpulkan dulu pengetahuan sebanyak-banyaknya terkait bidang tersebut dan kembangkan keterampilan kita. Serta jangan lupa untuk berlaku adil. Baiklah, terima kasih dan mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.